Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3, matematika, dengan materi pokoknya adalah menentukan keliling bangun datar. Siapkan buku catatan kalian, siapkan diri kalian, enjoy this video. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Setiap bangun datar pasti memiliki keliling. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Ingat, kita sudah pernah menyinggungnya ketika kita belajar luas, ya. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Sisi-sisi adalah bagian pinggir, bagian tepinya. Ingat-ingat ya. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Ingat, keliling berarti berputar, semuanya dijumlahkan, ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada kartu pos. Kita akan lihat ilustrasinya. Panjang hiasan warna-warni di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Ingat, amplop itu memiliki 4 sisi. Nah, amplop ini berbentuk bangun datar persegi panjang. Ya, dilihat, dia memiliki 4 sisi. Tuh, yang diberi tanda merah anak panah. Nah, itu kalau menentukan kelilingnya adalah keliling menyeluruh dari masing-masing tepinya. Oke. Menunjukkan keliling pada bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Tadi sudah kita singgung ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama ini. Bangun datar ini bernama bangun datar persegi panjang. Ada sisi AB, ada sisi BC. Nah, ini sisi AB, ada sisi BC, kemudian ada sisi CD, kemudian ada sisi AD. Nah, kita akan menunjukkan keliling pada bangun datar ini ya. Keliling persegi panjang di atas adalah jumlah panjang sisi. Ingat-ingat, AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Nah, itu kalau kalian akan disuruh menunjukkan mana panjang sisi dari persegi panjang di atas, ya. Jadi, jumlahkan panjang sisi-sisinya. Jangan anak-anak tulis A ditambah B ditambah C ditambah D. Itu salah. Itu bukan sisi-sisinya, tapi itu yang dinamakan sudut, ya. Ada lagi contohnya. Kita lihat ada bangun datar layang-layang. Di sini ada sisi KL, kemudian sisi LM, kemudian ada sisi apa lagi? Sisi MN, kemudian ada sisi NK, ya. Itu ada sisi-sisinya dari bangun datar layang-layang. Kita lihat kalau mencari kelilingnya bagaimana. Keliling layang-layang di atas adalah jumlah panjang sisi KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN. Nah, itu cara menunjukkan kalau kalian ditanya mana sisi-sisi dari bangun datar, ya. Ingat, jangan sebutkan hurufnya. Maksudnya jangan satu huruf saja. Misalnya kalian sebutkan K tambah L tambah M tambah N. Ya, itu salah, ya. Itu namanya sudut. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Kita lihat. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku. Misalnya adalah persegi satuan. Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Bagaimana sih, Pak? Oke, kita lihat. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Bapak akan berikan contoh. Nah, di sini ada bangun datar dengan di dalamnya ada bangun datar persegi, ya. Di situ ada bangun datar ABCD. Nah, kita lihat. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk menghitung keliling bangun datar kita dapat menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan, dengan cara menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar. Kita lihat, itu ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita lihat. Keliling persegi panjang di atas adalah AB, ingat-ingat, ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Kalau dimasukkan angka-angkanya, nah tadi sisi AB itu ada 4, kemudian BC ada 2, kemudian sisi CD ada 4, dan sisi AD ada 2. Jadi dijumlahkan semuanya sebanyak 12 persegi satuan. Ya, itu begitu cara mencarinya ya, menentukan kelilingnya. Kemudian ada satu lagi contohnya. Nah, sini ada bangun datar banyak sekali. Ada sisi AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, dan AH. Nah, itu sisi-sisinya. Kita lihat kelilingnya, caranya mencari bagaimana? Caranya adalah sisi AB ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, ditambah sisi DE, ditambah sisi EF, kemudian ditambah sisi FG, ditambah sisi GH, dan juga ditambah sisi AH. Angkanya bagaimana? Di sini sisi AB adalah banyaknya persegi satuan ada 6, sisi BC ada 2, sisi CD ada 3, DE dan EF ada 1 masing-masing, kemudian FG ada 3, GH ada 2, dan AH ada 6. Jadi anak-anak kalau sudah menemukan sisi-sisinya tinggal dijumlahkan. Kita lihat. Hasilnya adalah 24 persegi satuan. Itu untuk mencari kelilingnya ya. Silakan anak-anak cermati lagi ya, pahami lagi. Kalau belum paham diulangi lagi ya penjelasan dari Bapak ini. Ya, oke. Nah, kita sekarang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku dengan bantuan persegi satuan ya. Berarti sudah menggunakan satuan panjang yaitu sentimeter, desimeter. Ingat-ingat ya. Desi cantik mondar-mandirnya. Nah, di situ dilihat. Nah, sebelumnya kamu telah belajar cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku persegi satuan. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Maksudnya bagaimana, Pak? Bapak akan perjelas dengan contohnya. Nah, amati contoh berikut ini. Tadi dikatakan ya, setiap 1 cm dituliskan dengan 1 garis dalam persegi satuan. Situ dilihat di gambarnya yang garis hitam. 1 garis dalam sisi persegi itu panjangnya adalah 1 cm, ibaratkan ya. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada bangun datar persegi. Ya, bangun datar persegi. Dengan di dalamnya ada masing-masing persegi satuan. Kita lihat. Nah, di sini jumlahnya kita lihat ada berapa? Masing-masing ada 4 sisinya. Kita lihat sisi yang pertama itu jumlahnya ada 4 persegi satuan. Sisi yang kedua juga ada 4. Sisi yang ketiga juga ada 4. Nah, sisi yang keempat juga ada 4. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Kita akan lihat masing-masing sisi dijumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 16. Jadi keliling dari bangun di samping adalah 16 cm. Ya, anak-anak di situ sama aja, tinggal dijumlahkan masing-masing sisinya. Ada berapa persegi satuan setiap tepi? Ingat, keliling berarti memutar. Semua anak-anak jumlahkan, ya. Oke. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak simak lagi kalau misalnya anak-anak belum jelas, ya. Diulang lagi videonya. Semoga pelajaran hari ini, video pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku dan tak baku. Kita belum masuk menggunakan rumus ya, Nak ya. Kita masuk ke yang sederhana dulu. Ya, baru nanti di tema 7 subtema 4 kita akan masuk menggunakan rumusnya. Oke, silahkan dicatat di buku kalian, dicatat yang rapi. Besok Bapak akan berikan latihan soal untuk kalian. Oke? Stay at home. Salam sehat, salam semangat. See you and bye-bye.